itu saya habis gempur Habib bombardir. Wah hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Firza berarti bohong. Firza tidak hapus ya. Tidak dihapus. Saya tidak mau sakit sendiri. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi kan gak jelas juga itu. Gak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib tidak kuat, keterlaluan batas. Saya bilang, saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya gak peduli. Terus yang saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Saya lebih bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila gitu. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya jahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan campur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Ada macam saya ngomong Kak Emma. Ngabuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngabuk, gila Kak Emma. Terus saya bilang gini, Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya tahu dan Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Mabuk saya Kak Emma. Akhirnya nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Saya bisa berteriak saat teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Walid Bid'ah ini kan sekedar film, tapi anehnya di negara kita Malaysia juga di sini tempat kita banyak yang tersinggung dengan film itu. Ada apa? Ya kalau kita melihat-lihat dalam film ini sebenarnya produsernya, sutradaranya ini kan intinya kalau dalam film itu ya pendidikan, hiburan, jangan lupa income, pendapatan. Pinternya si sutradara, produser film Walid Bid'ah ini sepertinya tahu situasi masa kini, percaturan, pergolakan, suasana bagaimana di negara kita khususnya. Ini penampilan agamis, kemudian yang dibungkus dengan kata-kata yang bombastis, menjanjikan surga, syafaat, tapi ujung-ujungnya ada sesuatu di balik itu yang diinginkan. Apa itu? Ya, masalah uang, kemudian masalah doktrinasi, atau melampiaskan hasrat di dalam nafsunya yang menggebu-gebu dengan berbungkus jubah keagamaan dan
kesalehan menurut kata-kata orang intelek. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi dengan berbungkus itu, mereka-mereka yang tersinggung dengan film ini biasanya kan lepas dari jerat hukum. Karena dengan berkedok agama, biasanya ya mayoritas orang-orang kita sepertinya ini memaklumi. Ternyata film Al-Walid ini begitu luar biasa menimbulkan amarah. Ya, yang ada di negara kita yang sekarang ini mengalami polemik nasab, kemudian pokok carut marut pendoktrinasian, kemudian apa itu kawin kontrak kalau nggak salah itu di puncak, di mana orang melampiaskan nafsu luar biasanya yang panas dari negeri jauh melakukan kawin kontrak, katanya hanya ini simbol-simbol belaka, kamuflase belaka yang ujung-ujungnya ya pemuasan nafsu seks yang dibungkus dengan agama kawin kontrak. Berikut ini potongan sebuah video dari Kiai Imad bagaimana beliau mengatakan bahwa kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang sudah maju, tapi begitu gampang didoktrinasi oleh paham-paham yang tidak benar. Bagaimana mungkin anak bangsa kita yang harusnya kalau mencari ilmu pengetahuan ini menjadi cerdas, ini diperlakukan seperti mencium kaki, dijongos-jongoskan, dikelaskan 3, sementara mereka ini menganggap kelas 1. Dan pembodohan-pembodohan ini tidak gampang dihilangkan. Nah, datangnya film Al-Walid ini sepertinya ya sebagai gambaran itulah kondisi kita sekarang ini. Kita harus menjadi bangsa yang merdeka, jangan menjadi jongos. Yang patut kita hormati adalah leluhur kita, orang tua kita, tetangga tinggal kita, dan semua yang berakhlak baik, yang tidak memplokoto, tidak menipu, apalagi atas nama cucu Nabi, atas nama syafaat, atas nama kualat, dan seterusnya. Ini dengan harapan supaya kemaksiatan atau doktrinasi lah gampangannya yang selama ini kita rasakan ini bisa kita tepis, kita hilangkan. Toh mereka juga manusia umum seperti kita. Kenapa kita mesti puja-puji? Sementara bangsa kita, orang tua kita ini kita anggap biasa-biasa saja. Mereka ini menjajah kita dari sejak dahulu kala sampai sekarang masih melancarkan itu. Kapan kalau kita tidak sadar? Al-Walid Bid'ah, sebuah film yang nggak tahu kenapa Kiai Imad menyenggol film ini diterapkan dengan keadaan bangsa kita. Nasihatnya begitu mengena. Inilah videonya. Nah, anak kita jangan jadi jongos-jongos yang kayak di film Walid. Tahu film Walid? Yang mencium kaki bukan bangsa dirinya sendiri. Kalau kita mencium ibu kita sih itu adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Tapi kalau kita mencium bangsa lainnya, bangsa-bangsa penipu, kemudian naudzubillah orang mulia turunan Raja Kalingga orang Batak nyium-nyium kaki daripada kaki bangsa-bangsa penipu, orang-orang rendah turunan budak itu mereka. Tapi kemudian dengan sejarah palsu menganggap dirinya lebih mulia dari putra-putri para raja yang ada di Nusantara yang kaya raya. Agar apa? Nah, anak kita jangan jadi jongos-jongos yang kayak di film Walid. Tahu film Walid? Yang mencium kaki bukan bangsa dirinya sendiri. Kalau kita, nah anak kita jangan jadi jongos-jongos yang kayak di film Walid. Tahu film Walid? Yang mencium kaki bukan bangsa dirinya sendiri. Kalau kita mencium ibu kita sih itu adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Tapi kalau kita mencium bangsa lainnya, bangsa-bangsa penipu, kemudian
Naudzubillah, orang mulia turunan Raja Kalingga orang Batak nyium-nyium kaki daripada kaki bangsa-bangsa penipu, orang-orang rendah turunan budak.